Saya menyambut semuanya. Layanan analitis berhubungan sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan data untuk perusahaan. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Anda dapat mempertimbangkan semua parameter perusahaan yang bersangkutan dengan lebih hati-hati. Kita akan melihat indikator fundamental utama perusahaan Genmab ADR, ticker GMAB. Ulasan ini dibuat berdasarkan data per 18 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Genmab ADR termasuk dalam subkategori Cancer General. 144 perusahaan ikut serta dalam analisis, ini sangat representatif. Kita akan melihat keputusan yang dibuat di akhir video ini. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah 8 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah minus 1,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara umum, kita dapat mencatat bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 8 poin untuk Genmab ADR. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Genmab ADR dan saham subkategori, kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir stoknya Genmab AS menunjukkan dinamika minus 33,6%. Terhadap dinamika harga pada subkategori 16,5%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi Anda perlu memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Genmab ADR adalah 13,23 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori 146 miliar dolar. Genmab AS menyumbang 9,043% dan merupakan salah satu perusahaan menengah di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 5,09 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 56 miliar dolar. Genmab AS merupakan bagian sebesar 9,164%. Dengan membandingkan saham-saham yang ditempati di bursa dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati Genmab ADR pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 9,043%. Kapitalisasi neraca sebesar 9,164%. Ini 1% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang organisasi berjumlah 0,153 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku berjumlah 3% dari ekuitas. Hasil pada tingkat utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 11,7. Rata-rata pada subkategori adalah 0, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 1,133 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 1,139 juta dolar. Yang 0,5% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian proyeksi keuntungan masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori. Bagus, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 4,2. Rata-rata subkategori adalah 7,6, yaitu 45% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator-indikator pada subkategori. Bagus, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3.120 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 3,140 juta dolar. 1% lebih banyak dari sekarang. Menilai kinerja proyeksi volume penjualan di masa depan dibandingkan dengan kinerja perusahaan subkategori.
Bagus, 0,5 poin. Marginnya 36,3%, dengan rata-rata subkategori minus 65,5%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 101,8%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 5,792%. Yang 56% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan harga tukar perusahaan saat ini Genmab ADR, melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar $4.929.000. Sedangkan pada subkategorinya ada $3.157.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 56,1%. Estimasi besarnya modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah Rp422,2.000. Rata-rata subkategorinya minus $271,7.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah $694.000. Estimasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori tersebut. Bagus, 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $1.163.000. Di subkategori $415.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 180%. Estimasi pendapatan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori tersebut. Bagus, 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 0,4%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 7,3%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 45% untuk perusahaan Genmab AS. Sedangkan pada subkategorinya sebesar 50%. Berpotensi, saham dalam subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham Genmab AS. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $20,79. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $31,75. Perbedaan antara harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 53%. Ayo ke tabel pemesanan, sudah tersedia? Link ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Genmab ADR. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka kesepakatan beli dengan harga $20,8. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 22,73. Stop loss ditetapkan pada 18,87. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian pesanan diperbaiki secara mandiri berdasarkan hasil perdagangan tanggal 17 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, VSTM, akan menjadi pesanan jual penyeimbang. Video tentang pesanan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran. Saat menutup salah satu pesanan, pesanan utama atau penyeimbang.
Order kedua ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih semua telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi Guru Markets.